Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas 10 RPLA. Pengertian kepramukaan. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar dan metode pendidikan tertentu. Gerakan pramuka adalah suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda yang bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, dan agama, yang menyelenggarakan kepramukaan melalui suatu sistem nilai yang didasari pada satya dan dharma pramuka. Resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. 3. Universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Fungsi pramuka. Fungsi dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja. Karena itu lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Alat bagi masyarakat dan organisasi kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Pengertian pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun. Selanjutnya adalah anggota dewasa, antara lain pembina pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Tujuan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya.
anggota menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Gerakan Pramuka. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur dalam Gerakan Pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, Gerakan Pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang merupakan ketetapan MPR. Gerakan Pramuka dalam ikut membantu pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Gerakan Pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karenanya, Gerakan Pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat, termasuk orang tua anggota Pramuka, sehingga Gerakan Pramuka terutama pada satuan-satuannya dapat menyiapkan tenaga pramuka sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua anggotanya dan masyarakat di lingkungannya. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem berkelompok. 4. Kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan jasmani peserta didik. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. 8. Kiasan dasar.